adalah gembalaku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 26 Juni 2022, hari Minggu biasa ke-13. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala hambatan agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Sedialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Yesus mengutus. Berutusan berarti percaya. Percaya untuk apa? Untuk mewartakan kabar gembira. Dan orang yang diutus mempunyai motivasi dan diberi motivasi. Sebetulnya dalam pengarahan menjadi seorang misionaris sering disampaikan tentang teori SWOT, yaitu ada kekuatan, kelemahan, halangan, dan kesempatan. Dalam Injil pada hari ini, para murid menilainya, perutusan itu, sebagai yang membuat diri mereka tidak dihargai. Maka mereka menanggapinya secara negatif dengan mengatakan, "Apakah boleh menurunkan api dari langit?" Yesus mengatakan bukan itu maksudnya. Lalu para murid pun juga belum sadar akan adanya hambatan-hambatan yang digambarkan dengan bagaimana mereka memotivasi orang, lalu orang itu mengatakan, "Aduh, maaf ya,
Aku mesti pamitan dahulu. Aku tidak bisa karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Maka lalu perutusan atau misi harus diwarnai dengan kesabaran. Paham tentang teori SWOT itu. Di mana ada kekuatan adalah komitmen kita. Ya, di mana kita diutus. Lalu bagaimana kita merancang program perutusan itu? Pertama, mempelajari budaya, kenal orang-orangnya, lalu baru masuk menyebarkannya. Itu motivasi awal. Kekuatan menjalin relasi dan komunikasi yang baik. Ada hambatan-hambatan mungkin karena keterbatasan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga keterbatasan kita sendiri karena kita juga belum fasih dalam berbahasa daerah di mana kita akan mewartakan kabar gembira. Mungkin ada juga orang-orang yang tidak kita suka atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Maka motivasi harus tampilkan lagi dengan komitmen. Memperhatikan kekuatan dan peluang. Melihat peluang ke depan yang diwarnai oleh komunikasi, oleh ketekunan, oleh kesabaran, dan kedisiplinan. Dengan ketekunan yang dimiliki oleh para misionaris, maka misi akan tumbuh dan gembira, berkembang dalam kegembiraan, apalagi bila orang diutus tadi mempunyai sifat optimistis. Karena itu pagi hari ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana pemuridan dilakukan oleh Yesus dengan ketekunan. Melihat hambatan-hambatan yang biasa menghambat kita dan mencari solusi atau jalan keluar. Sehingga apapun yang terjadi di daerah misi dapat kita carikan solusi. Seperti yang disampaikan, orang tuaku mati, aku mau kubur dulu ya. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Ayo pergilah, jalankanlah. Karena orang mati tidak akan hidup kembali. Yang penting adalah ketika mereka masih hidup, itulah yang harus dipelihara dengan baik. Bukan sesudah kematian baru orang ribut kiri kanan. Yang kedua, syarat-syarat mengikuti Yesus. Syarat-syaratnya apa? Tanpa pamrih nol besar, Tuhan akan memberi dari nol tadi segala sarana, prasarana, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Maka mari saudaraku terkasih, pada hari ini di mana kita diajak untuk merenungkan kembali tugas misi kita, baik secara lokal maupun juga internasional. Lokal dalam keluarga kita masing-masing, mewartakan kabar gembira dengan bukan hanya teori tetapi juga dengan keteladanan. Keteladanan melalui kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan juga keterampilan. Apa yang kita mau berikan? Semoga motivasi yang Yesus berikan kepada kita dalam rangka bermisi yang telah kita cerna dapat berguna dan menghasilkan buah-buah berkelimpahan. Selamat berjuang dalam bermisi. Tuhan memberkati.